Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami dengan tema pengembangan SDM lanjutan. Kelompok 6 beranggotakan 1 Natasha Amalia NIM 2019 11359, yang kedua ada Jamilatun Niswa NIM 2019 11507, yang ketiga ada Dian Ayu Sofia NIM 2019 11512, yang keempat ada Yulvia Rizkinanti Dwi Putri NIM 2019 11519, yang kelima ada Siska Rahayu Putri NIM 2019 11539, yang keenam ada Luciana Citra Ayuning Dwi NIM 2019 11554. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jamilatun Niswa. Kenalkan, nama saya Jamilatun Niswa dengan NIM 2019 11507. Yang pertama yaitu ada pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan SDM agar bisa menaikkan produktivitas perusahaan. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasinya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada jenis-jenis pengembangan SDM. Berdasarkan penuturan Hesibun, terdapat dua jenis pengembangan SDM, yaitu yang pertama ada pengembangan SDM secara formal, yaitu SDM yang ditugaskan oleh lembaga untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut maupun diklat. Yang kedua ada pengembangan SDM secara informal, yaitu pengembangan kualitas SDM secara individual berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan tugasnya. Yang ketiga yaitu ada strategi pengembangan SDM. Yang pertama ada memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan dapat diartikan sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan, di mana penghargaan ini memiliki banyak jenis seperti memberikan kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil, maupun penghargaan lainnya. Tujuan dari pemberian penghargaan ini agar karyawan lain bisa termotivasi. Sofia dengan NIM 2019 11512 akan melanjutkan pembahasan 2 mengadakan program pelatihan. Strategi pengembangan SDM selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengadakan sebuah program pelatihan, di mana program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program pelatihan ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan, seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross-functional training, serta team training. 3. Memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Strategi yang pertama adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyalurkan ide yang dimiliki, di mana ide yang disalurkan ini seperti bagaimana rancangan produk dalam suatu perusahaan untuk kedepannya. Karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar dan dipertimbangkan jika sesuai. 4. Metode pengembangan SDM. 1. Pelatihan atau training. Metode ini adalah proses belajar bagi pekaryawan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam waktu yang relatif singkat dan lebih mengutamakan praktek. 2. Coaching atau pendamping. Metode ini adalah sistem belajar di mana karyawan yang bersangkutan dibimbing oleh atasan atau karyawan lain yang lebih berpengalaman. 5. Aspek pengembangan SDM. Aspek kuantitas. Aspek kuantitas yang mencakup jumlah SDM yang tersedia atau penduduk. 2. Aspek kualitas. Aspek kualitas adalah yang mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non-fisik atau kecerdasan dan mental dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, beberapa cara yang dilakukan dalam pengembangan SDM. Yang pertama, melakukan pelatihan-pelatihan. Yang kedua, memberikan reward bagi karyawan yang kerjanya mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi individu karyawan pada perusahaan tersebut. Fungsi pengembangan SDM. Pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja.
Fungsi pengadaan tenaga kerja antara lain adalah mencakup kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik tentang kualitasnya maupun kuantitas. Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan mampu memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga para pekerja dapat dengan tenang bekerja dan berkonsentrasi. Yang ketiga, fungsi pemutusan kerja. Pengembangan SDM juga berfungsi untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja atau dikenal dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang ternyata tak bisa mengikuti apa yang diinginkan perusahaan. Pelaksanaan pengembangan SDM. Pengembangan SDM yang dilaksanakan setidaknya didasarkan pada kesepakatan pemahaman berikut. Prasetya 2002. Pertama, pengembangan SDM dapat dilakukan baik melalui jalur diklat maupun jalur non-diklat. Jalur diklat misalnya berbentuk kegiatan seminar, lokakarya, dan lain-lain. Jalur non-diklat misalnya dapat berbentuk promosi jabatan, pemberian bonus dan insentif, teguran dan hukuman, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan SDM tidak harus menunjukkan hasil yang segera dapat diamati dan dinikmati. Pengembangan SDM cenderung membutuhkan waktu yang panjang. Dalam batas tertentu, pengembangan karyawan memang bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dalam waktu yang segera. Yang ketiga, pengembangan SDM adalah sebuah investasi yang cepat atau lambat akan menghasilkan buah dan jangan dianggap sebagai pengeluaran dan atau pemborosan. Tantangan pengembangan SDM. 1. Produktivitas karyawan. Pendekatan pengukuran terhadap nilai produktivitas sendiri menjadi dasar dalam pengembangan dan pengelolaan organisasi. 2. Keterikatan karyawan. Penetapkan asas keterikatan karyawan dengan organisasi juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun organisasi serta memastikan atas ukuran dari keterikatan karyawan dan metode tata cara terkait dengan program keterikatan karyawan yang ditetapkan dalam organisasi. 3. Biaya investasi SDM. Proses investasi atas SDM itu sendiri menjadi tantangan yang penting dan strategi dalam organisasi. Bagaimana mengembangkan program pengembangan SDM menjadi suatu proses investasi yang menguntungkan. 4. Peraturan dan regulasi. Faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan adalah penetapan terhadap persyaratan terkait dengan pengupahan ataupun persyaratan atas penetapan peraturan lainnya yang terkait dengan sistem perburuhan. Ketidakparalelan atas dampak regulasi dengan nilai produktivitas menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan organisasi. 5. Perkembangan usaha dalam sisi manajemen SDM. Proses pengembangan usaha terkadang memakan waktu yang lebih cepat dan signifikan. Kendala-kendala dalam pengembangan SDM. 1. Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama atau heterogen seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan usianya. 2. Pelatihan dan instruktur. Pelatihan dan instruktur yang ahli cukup mentransfer pengetahuannya kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit didapat. Akibatnya, sasaran yang diinginkan tidak tercapai. 3. Fasilitas pengembangan. Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat lancarnya pengembangan. 4. Kurikulum yang diterapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh pekerjaan atau jabatan peserta yang bersangkutan. Untuk menetapkan kurikulum dan waktu mengajarkannya yang tepat sangat sulit. 5. Dana pengembangan. Dana yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa. Bahkan pelatih maupun sarananya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.